Halo semuanya, selamat datang di video kami. Dan di video kali ini kami akan membawakan materi tentang sinkronisasi proses. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya Ahmad Daniel Hamdi. Saya sebagai orang yang akan melakukan presentasi pada video kali ini. Lalu ada Baik Jingga Prameswari dan juga ada Ahmad Rifandi sebagai orang yang melakukan pencarian materi dan juga melakukan penyusunan materi. Lalu ada Luis Fernando yang membuat PowerPoint dan juga ada Dimas Alvareza yang mengedit video ini. Masuk ke dalam materi, apa sih sinkronisasi proses itu? Jadi, sinkronisasi proses adalah koordinasi pelaksanaan beberapa proses dalam sistem multiproses yang digunakan untuk memastikan bahwa mereka mengakses sumber daya bersamaan dengan cara yang terkendali dan dapat diprediksi. Nah, hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kondisi balapan dan masalah sinkronisasi lainnya dalam sistem konkuren. Lalu, apa sih tujuan dari sinkronisasi proses? Nah, tujuan sinkronisasi proses adalah untuk memastikan bahwa banyak proses mengakses sumber daya bersama tanpa mengganggu satu sama lain, dan untuk mencegah kemungkinan ketidakkonsistenan dalam data karena akses secara bersamaan. Jadi, kenapa sih sinkronisasi itu penting dalam sistem multiproses? Nah, dalam sistem multiproses diperlukan sinkronisasi untuk memastikan konsistensi dan integritas data, serta untuk menghindari risiko kebuntuan dan masalah sinkronisasi lainnya. Dan contoh sinkronisasi dalam sistem operasi itu misalnya kayak gini. Jika ada sebuah bank yang dimana memiliki database tunggal untuk saldo rekening, jika kita memiliki saldo sekian rupiah dan menarik uang, sementara seseorang melihat saldo kita pada saat yang bersamaan, saldo yang dilihat bisa tidak konsisten. Pertama, karena kita sedang melakukan penarikan uang, dan yang kedua, ada orang lain yang melihat saldo kita. Jadi, kedua proses itu terjadi bersamaan, dan itu dapat membuat ketidakkonsistenan dalam data yang terlihat. Jadi konsistensi data dapat dijamin jika hanya satu proses yang berjalan pada satu waktu. Ya, jadi em, konsistensi data itu akan terjamin jika proses yang berjalan itu hanya satu dan tidak lebih dari satu dalam secara bersamaan. Lalu ada masalah dan tantangan dalam sinkronisasi proses. Yang pertama adalah race condition, di mana situasi hasil dari proses dijalankan tergantung pada urutan eksekusi. Contohnya, ada dua thread yang mengakses dan memodifikasi variabel global counter. Di thread pertama, counter sama dengan counter plus 1. Lalu di thread kedua ada counter sama dengan counter plus 1. Nah, jika kita melihat dari urutannya, hasil yang akan keluar adalah counter itu akan memiliki variabel yang bertambah 2. Misalkan counter itu adalah 1. Jadi 1 sama dengan 1 plus 1 yang dimana hasilnya counter itu adalah 2. Lalu di thread 2 terjadi modifikasi lagi di mana counter yang dimana sudah menjadi 2 sama dengan 2 plus 1 dan hasilnya adalah 3. Lalu ada deadlock, di mana terjadinya dua atau lebih proses yang saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang dapat menjalankan eksekusi tersebut. Contohnya dua thread yang masing-masing memegang satu kunci lock dan mencoba untuk mengunci kunci yang lain. Kedua thread tersebut akan menunggu satu sama lain selamanya karena mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kunci yang mereka butuhkan untuk melanjutkannya. Dan ada starvation, terjadi ketika satu atau lebih proses tidak pernah mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan karena selalu diberikan kepada proses lain. Contohnya, sebuah thread dengan prioritas tinggi terus-menerus diberikan akses ke sumber daya, dan thread dengan prioritas lebih rendah mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugasnya. Lalu ada live lock, yang dimana dua atau lebih proses atau thread yang terus-menerus berubah keadaan sebagai respon terhadap perubahan keadaan proses lain tanpa membuat kemajuan yang berarti. Contohnya, dua thread mencoba menghindar satu sama lain, di mana thread 1 yang menunggu thread 2 untuk mengubah flag 2, sedangkan thread 2 menunggu thread 1 mengubah flag 1. Jadi, thread 1 tidak akan pernah dijalankan karena sedang menunggu thread 2 untuk mengubah flagnya.
Dan begitu juga thread 2 tidak akan pernah terjalankan karena sedang menunggu flag 1 untuk mengubah flagnya juga. Jadi jika kedua thread terus-menerus memeriksa dan mengubah flag satu sama lain untuk mencoba menghindari konflik, kedua thread tersebut tidak akan pernah melanjutkan pekerjaan mereka. Lalu ada teknik sinkronisasi dasar, yaitu mutex, semaphore, spin lock, dan juga monitor. Yang pertama ada mutex, yaitu mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk menghindari kondisi balapan, dengan memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses bagian kritis dari kode pada satu waktu. Mutex bertindak sebagai kunci yang harus diambil oleh thread sebelum memasuki bagian kritis dan dilepaskan setelah meninggalkannya. Dalam contoh ini, mutex locks digunakan untuk mengunci mutex sebelum memasuki bagian kritis, dan mutex unlock digunakan untuk melepaskan mutex setelah selesai. Lalu ada semaphore. Semaphore adalah variabel sinkronisasi yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya terbatas. Ada dua jenis semaphore, ada counting semaphore dan binary semaphore. Nah, pada contoh di sini, SemWait akan menunggu sampai semaphore memiliki nilai positif, lalu menguranginya, sementara SemPos akan menambah nilai semaphore. Lalu ada spin lock. Spin lock adalah jenis kunci yang terus-menerus memeriksa ketersediaan kunci dalam sebuah loop dan hanya meninggalkan loop jika kunci telah didapatkan. Biasanya digunakan di lingkungan di mana waktu tunggu diperkirakan sangat singkat. Contohnya pada pemrograman C++ berikut ini. Lalu ada monitor, yang dimana mekanisme sinkronisasi yang menyediakan penguncian otomatis dan variabel kondisi untuk mengelola akses ke objek bersama. Monitor memungkinkan hanya satu thread untuk menjalankan kode dalam bagian kritis pada satu waktu dan menyediakan metode untuk menunggu dan memberi sinyal antar thread. Contohnya ada di kode pemrograman Java berikut. Lalu ada sinkronisasi software yang dimana pembatas pengaplikasian hanya pada dua proses pada satu waktu, yaitu P dan juga PJ. Jika ada proses P, maka akan digunakan PJ sebagai proses yang lainnya, dengan J sama dengan 1 min I. Jadi pada algoritmanya, kedua proses berbagi variabel bertipe integer, yaitu turn yang diinisialisasikan dengan 0 atau 1. Jika turn sama dengan 0, maka proses P0 diizinkan untuk mengeksekusi critical section. Solusi tadi menunjukkan adanya mutual exclusion, karena hanya ada satu proses yang masuk critical section pada satu saat, namun belum menunjukkan adanya progress dan bounded waiting. Contohnya, jika P0 keluar dari critical section, maka nilai turn sama dengan 1, yang berarti P1 siap masuk ke critical section. Ketika P1 selesai menggunakan critical section, maka P1 dan P0 berada di remainder section dengan nilai turn sama dengan 0. Nah, P0 kembali menggunakan critical section dan masuk remainder section dengan turn sama dengan 1. Dan di mana P0 kembali menggunakan critical section tetapi nilai turn sama dengan 1. Terlihat P1 yang berada di remainder section memblok P0. Akibatnya P0 tidak dapat menggunakan critical section. Menentang progres, yaitu proses diblok oleh proses yang tidak berada di critical section. Dan untuk algoritma kedua, yaitu variable turn diganti variable flag, yang dimana P0 menetapkan flag I sama dengan true dan P0 siap masuk critical section. P0 akan mengecek apakah P1 tidak masuk critical section. Jika P1 masuk critical section, maka P0 menunggu sampai flag 1 sama dengan false. Pada saat exit section, P0 mengakses flag 0 menjadi false, sehingga proses lain bisa menggunakan critical section. Lalu untuk algoritma ketiga atau Peterson, yang dimana menggunakan kombinasi antara algoritma 1 dan algoritma 2, membutuhkan dua variabel, yaitu flag array 0, 1 dengan tipe data boolean, true atau false. Nilai awal flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false, dan nilai turnnya 0 dan juga 1. P0 masuk critical section saat flag 0 sama dengan true. Lalu akan melakukan pengecekan apakah proses lain masuk ke critical section, yang dimana turn sama dengan 1.
Sekian video dari kami. Saya berharap semoga informasi yang kami berikan itu bermanfaat dan juga informasi yang kami berikan mudah untuk dipahami. Sampai ketemu lagi di lain video. Sampai jumpa.